Harga naik, gak masalah. 5 rahasia ibu belanja bulanan hemat tanpa merasa kekurangan. Sebelumnya, pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa lebih berkembang dan bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih. Yuk kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Sekarang kalau ke pasar, rasanya kayak lagi uji nyali karena harga barang-barang pada naik semua. Tidak, kira-kira kemarin saya sempat baca satu artikel berita ekonomi yang menyebutkan kalau inflasi bahan pangan memang lagi tinggi-tingginya. Dan ini bikin dompet para ibu jerit-menjerit setiap hari. Rasanya baru kemarin uang Rp100.000 bisa dapat sekantong penuh belanjaan. Sekarang baru beli cabai sama bawang saja. Kembaliannya tinggal recehan logam yang kalau jatuh ke lantai suaranya bikin sedih. Judul video kita kali ini saja sudah bikin penasaran, yaitu harga naik, nggak masalah 5 rahasia ibu belanja bulanan hemat tanpa merasa kekurangan. Ini penting banget kita bahas sekarang supaya kita tidak stres berjamaah tiap kali melihat nota kasir yang panjangnya sudah kayak kereta api. Sebagai sesama ibu rumah tangga, saya paham banget dilema yang kita hadapi sehari-hari, di mana harga beras naik tapi uang belanja dari suami tidak ikutan naik. Kalau kita protes ke suami nanti dikira kurang bersyukur. Padahal kita ini menteri keuangan rumah tangga yang harus memutar otak biar anak-anak tetap bisa makan enak dan bergizi. Nah, makanya Bu, jangan berkecil hati dulu, karena badai inflasi ini pasti bisa kita lewati dengan anggun tanpa harus mengorbankan kebahagiaan keluarga. Mari kita bicarakan rahasia ini dari hati ke hati, seperti sesama teman yang sedang curhat di teras rumah sambil mengupas bawang. Rahasia yang pertama adalah selalu lakukan audit kulkas dan dapur sebelum melangkah kaki keluar rumah untuk belanja bulanan. Seringkali kita main berangkat saja ke supermarket, lalu terpikat melihat barisan saus tiram atau kecap bumbu bambuan, padahal di rumah masih ada 3 botol terselip di balik rak piring. Contoh nyatanya Bu, coba luangkan waktu 10 menit untuk mencatat apa saja yang benar-benar habis. Jadi kita tidak akan membeli barang yang sama 2 kali. Dengan cara ini, kita bisa menghemat uang banyak banget karena tidak ada lagi bahan makanan yang mubazir lalu membusuk begitu saja di pojokan kulkas. Masuk ke rahasia yang kedua, yaitu berani menurunkan ego dengan cara beralih ke merek lokal atau barang komoditas non-merek yang harganya jauh lebih miring. Kita seringkali terjebak dengan gengsi, harus membeli minyak goreng atau sabun cuci yang iklannya sering muncul di televisi dengan model artis terkenal. Padahal Bu, kalau kita mau coba pakai merek lokal yang diproduksi pengusaha daerah atau barang generik swalayan, fungsinya sama saja dan hasilnya sama-sama bersih atau sama-sama gurih. Contohnya saat membeli garam atau gula pasir. Rasa asin dan manisnya kan tetap sama saja, meskipun kemasannya tidak estetik. Kemudian rahasia yang ketiga ini agak menantang emosi, yaitu usahakan untuk pergi belanja sendirian tanpa membawa anak atau suami tercinta. Kita semua tahu kalau membawa pasukan itu sama saja dengan menyerahkan dompet kita secara sukarela untuk dikuras habis di kasir. Anak-anak pasti minta mainan atau camilan warna-warni yang harganya kadang lebih mahal daripada 1 kilo telur ayam. Belum lagi suami yang suka tiba-tiba memasukkan kopi saset premium ke dalam troli tanpa permisi. Percaya deh Bu, belanja sendirian itu seperti menjalani misi rahasia negara yang sangat fokus, cepat, tepat sasaran, dan pastinya sangat ramah di dompet. Lanjut ke rahasia yang keempat, yaitu menerapkan sistem masak kreatif dengan memanfaatkan bahan makanan secara maksimal sampai tidak ada yang tersisa. Jangan gengsi untuk mengolah kembali makanan yang tidak habis, asalkan kondisinya masih sangat bagus dan layak konsumsi. Sebagai contoh yang logis Bu, misalnya pada hari Minggu kita memasak ayam goreng untuk makan bersama keluarga, lalu setelah selesai makan ternyata
masih ada sisa 2 potong ayam yang belum habis. Daripada dibiarkan terlalu lama di kulkas atau bahkan sampai terbuang percuma, sisa ayam tersebut sebenarnya masih bisa dimanfaatkan kembali untuk menu hari berikutnya. Pada hari Senin, daging ayam itu dapat disuir menjadi potongan kecil, lalu dicampurkan ke dalam nasi goreng sehingga rasanya tetap enak dan bergizi. Selain itu, ayam suwir juga bisa dijadikan pelengkap SOP sayur yang hangat dan segar untuk keluarga. Dengan cara seperti ini, kita tidak perlu membeli lauk baru lagi untuk hari Senin, karena bahan yang ada masih bisa diolah menjadi menu berbeda yang tetap menarik untuk disantap. Kebiasaan memanfaatkan sisa makanan dengan bijak seperti ini dapat membantu mengurangi pemborosan dalam pengeluaran rumah tangga. Uang belanja yang seharusnya digunakan membeli lauk tambahan akhirnya bisa dialihkan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak. Misalnya, membeli kebutuhan sekolah anak, menabung, atau keperluan rumah tangga lainnya. Selain hemat, cara ini juga mengajarkan kita untuk lebih menghargai makanan dan membiasakan hidup sederhana, namun tetap cerdas dalam mengatur pengeluaran keluarga. Rahasia yang kelima sekaligus yang paling ampuh adalah kembali ke metode konvensional, yaitu menggunakan uang tunai dan membaginya ke dalam amplop anggaran. Zaman sekarang, godaan sistem pembayaran digital itu sungguh luar biasa karena membuat kita merasa kaya. Padahal, saldo sudah kritis. Contoh nyatanya, Bu. Siapkan 5 amplop berbeda untuk pos beras pos, lauk pauki pos bumbu, pos token listrik, dan pos jajan anak. Lalu tinggalkan kartu debit ibu di rumah saat pergi ke pasar. Ketika uang di amplop lauk pauk sudah habis, ya kita harus kreatif, memasak apa yang ada, dan tidak bisa seenaknya gesek kartu sana-sini lagi. Kalau dipikir-pikir dan dikritik sedikit, kadang kita sebagai ibu-ibu memang suka hobi mempersulit diri sendiri dengan lapar mata saat melihat papan diskon warna merah di supermarket. Kita sering merasa kekurangan bukan karena uangnya tidak cukup, tapi karena keinginan kita yang terlalu banyak untuk menyamai gaya hidup tetangga sebelah rumah. Melalui video ini, mari kita sama-sama merenung dan melakukan refleksi diri bahwa esensi dari makan dan hidup sehat itu sebenarnya sederhana sekali dan tidak butuh biaya yang bermewah-mewah. Jadi Bu, harga barang boleh saja melambung tinggi setinggi langit. Tapi kreativitas dan semangat kita sebagai ibu rumah tangga harus jauh lebih tinggi lagi. Kita adalah pahlawan tanpa tanda jasa di dapur masing-masing yang punya kekuatan super untuk mengubah uang pas-pasan menjadi hidangan yang penuh dengan cinta. Tetap optimis, tetap ceria, dan mari kita praktikkan 5 rahasia hemat ini bersama-sama mulai bulan ini demi masa depan celengan kita yang lebih tebal. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya, ibu-ibu semua.